Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Surya sebagai dosen pengampu kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penentuan lokasi hunian khusus mahasiswa di sekitar kampus ITS dan UNER Surabaya. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Dinda Putri dengan NRW 1044, saya Amanda Palupi dengan NRW 1045, ada IQ Dewo dengan NRW 1046, Stefani Ruth dengan NRW 1050, dan ada Renaldi John Felix dengan NRW 1076. Berikut ini adalah outline pembahasan kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan dan sasaran, yang ketiga tinjauan kebijakan, yang keempat metode analisis, dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Nah, yang ini selanjutnya adalah latar belakang. Nah, perkembangan perguruan tinggi di Indonesia berimplikasi pada pertumbuhan jumlah mahasiswa Ini menyebabkan peningkatan kebutuhan akan hunian sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia. Kenapa? Karena kebanyakan mahasiswa merupakan pendatang baru atau transmigran yang berasal dari luar kota Surabaya. Nah, kota Surabaya sendiri sebagai kota metropolitan memiliki kedudukan yang strategis baik dalam skala regional maupun nasional, menjadikan kota Surabaya sebagai kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. Salah satunya penyebab tingginya urbanisasi ini adalah pendidikan tinggi yang menarik mahasiswa dari luar kota Surabaya untuk menetap di kota Surabaya. Salah satunya ada di UP 2 Kartajaya, yang merupakan UP yang direncanakan untuk mewujudkan kawasan pengembangan kawasan sebagai pusat pendidikan tinggi dan kawasan permukiman. Salah dua universitas yang terdapat di UP 2 Kartajaya ini adalah ITS dan UNER Kampus C. Akibat dari urbanisasi ini, mahasiswa tersebut menyebabkan kepadatan sangat tinggi di sekitar kawasan ITS dan UNER Kampus C, seperti di Kelurahan Keputih dan di Kalisari, karena padatnya mahasiswa yang menyewa hunian di sekitar kawasan kampus. Nah, ya mungkin selanjutnya rumusan masalah ini ada apa saja faktor yang dominan dalam penentuan lokasi hunian vertikal khusus mahasiswa di sekitar kampus Institut Teknologi 10 November dan Universitas Airlangga Surabaya, dan di mana lokasi yang optimal untuk dijadikan lokasi pembangunan hunian vertikal khusus mahasiswa di sekitar kampus Institut Teknologi 10 November dan Universitas Airlangga Surabaya. Nah, untuk tujuan penelitian kami ini ada mengidentifikasi faktor-faktor dominan dalam penentuan lokasi hunian vertikal khusus mahasiswa di sekitar kampus ITS dan UNER Surabaya, dan mengetahui lokasi yang optimal untuk dijadikan lokasi pembangunan hunian vertikal khusus mahasiswa di sekitar kampus ITS dan UNER. Selanjutnya ada ruang lingkup, wilayah, dan pembahasan. Nah, ruang lingkup penelitian berada di kawasan sekitar Institut Teknologi 10 November dan Universitas Airlangga Kampus C, yakni di Kecamatan Sukolilo dan Kecamatan Mulyorejo. Karena kedua kampus ini berada di kecamatan yang berbeda. Nah, dalam ruang lingkup wilayah kami ini ada berbatasan dengan UP 3 Tambakwedi di sebelah utara, UP 1 Rungkut di sebelah selatan, UP 4 Dharma Husada di sebelah barat, dan di sebelah timur ada Laut Jawa. Nah, untuk ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji dalam penyusunan analisis penentuan lokasi hunian vertikal khusus mahasiswa ITS dan UNER Kampus C Surabaya, penentuan lokasi didasarkan pada teori lokasi von Thunen dengan menggunakan metode analisis AHP dan SIG, yakni dengan analisis overlay. Nah, apa itu teori lokasi von Thunen? Next. Jadi teori lokasi von Thunen dikemukakan oleh Johann Heinrich von Thunen. Teori lokasi ini pertama kali muncul untuk mempelopori kelompok teori Bitrend atau kemampuan membayar sewa tanah, dan secara khusus menganalisis pemilihan lokasi untuk kegiatan pertanian, yang mana dalam hal ini tingkat harga sewa tanah dipengaruhi oleh jarak lokasi tanah dengan pusat kota atau CBD. Menurut Shafrizal pada tahun 2014. Nah, menurut Nur Fatimah tahun 2020, dalam teori ini digunakan 7 asumsi, yaitu wilayah terasing yang terdiri atas sebuah kota dan wilayah pertanian sebagai wilayah belakangnya atau hinterland. Kota tersebut merupakan pasar bagi
surplus hasil pertanian dari hinterland dan menerima hasil pertanian dari wilayah lain. Pada hinterland hanya menjual hasil pertaniannya ke kota itu saja dan tidak ke kota lain. Hinterland mempunyai lingkungan yang homogen. Hinterland dihuni oleh petani-petani yang menginginkan keuntungan maksimal. Hinterland hanya mempunyai satu macam angkutan darat tertentu, yang pada zaman itu adalah kereta kuda, dan biaya angkutan berbanding lurus dengan jarak perjalanan. Di sebelah kiri ini merupakan gambar dari model Fontunan. Model zona Fontunan adalah berupa cincin, terdapat kawasan inti sebagai pusat kegiatan, kemudian diikuti oleh kawasan permukiman atau perumahan dan perdagangan serta kawasan pertanian berada di bagian belakang. Dalam penyusunan laporan ini, kampus ITS dan Unair Surabaya dianggap sebagai titik pusat kegiatan, di mana ring kedua adalah area sarana dan prasarana umum, kemudian dilanjut oleh lokasi permukiman. Semakin dekat lokasi suatu hunian menuju ke titik pusat kegiatan, maka tentu saja akan menaikkan harga sewa lahan, namun akan mempercepat mobilitas penduduk dalam beraktivitas karena jarak yang ditempuh akan lebih sedikit. Berikut merupakan tinjauan kebijakan yang kami tinjau dalam penyusunan laporan kami. Yang pertama adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 sampai tahun 2034. Jadi tujuan dari RT RW Kota Surabaya, lokasi penelitian kami itu berada pada UP2 Kertajaya. Jadi tujuan dari RT RW Kota Surabaya pada UP2 Kertajaya ini adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai pusat pendidikan tinggi, kawasan permukiman dan perdagangan yang terintegrasi dengan fungsi kawasan lindung di pantai timur Surabaya. Nah, berikut merupakan strategi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman dan pendidikan tinggi dalam UP2 Kertajaya. Yang pertama adalah mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang. Yang kedua, menetapkan batas konservasi pamurbaya yang berbatasan dengan perumahan. Yang ketiga, pengembangan perdagangan dan jasa baru di koridor Jalan Lingkar Luar Timur. Yang keempat, mendukung pengembangan sarana pelayanan umum berupa pendidikan tinggi dan kelengkapannya. Dan yang terakhir adalah menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas yang ada. Ya, kebijakan yang kedua adalah Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya UP2 Kertajaya pada tahun 2018 sampai tahun 2038. Dalam dokumen ini, pada bab 3 terkait tujuan penataan UP2 Kertajaya tercantum bahwa terdapat rencana kawasan perumahan untuk kawasan budidaya wilayah darat. Upaya pengembangan kawasan perumahan melalui yang pertama adalah pengembangan perumahan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dilakukan secara proporsional pada setiap kawasan baru. Yang kedua adalah mengembangkan perumahan yang sudah ada maupun membangun perumahan baru. Yang ketiga, mengembangkan perumahan lama atau perkampungan secara terpadu secara fisik maupun sosial ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan kawasan, dan perbaikan kampung. Yang keempat adalah mengembangkan perumahan vertikal secara intensif yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya pada kawasan perumahan baru, kawasan padat hunian, dan pusat-pusat pelayanan kota. Yang kelima adalah mengembangkan perumahan baru dengan pemenuhan kewajiban pengembangan dalam penyediaan prasarana, sarana, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% dari keseluruhan luas lahan perumahan dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah kota. Dan yang terakhir adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan yang akan diatur dalam peraturannya tersendiri. Kemudian metode penelitian. Pada penelitian ini yang pertama kami lakukan adalah pengumpulan data, di mana penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik yang menyajikan hasil survei berupa kuesioner. Data sekunder kami peroleh melalui artikel-artikel penelitian pendahulu sehingga kami mendapatkan informasi yang akurat mengenai preferensi lokasi hunian vertikal bagi mahasiswa. Selanjutnya adalah tahap penelitian, di mana analisis penentuan lokasi ini dimulai dengan menentukan tujuan, pemilihan kriteria, komputasi AHP, perhitungan analisis data, visualisasi menggunakan sistem informasi geografis, dan kesimpulan. Lalu dilanjutkan dengan menentukan masalah dan pemilihan kriteria. Nah, di sini ada beberapa kriteria dan subkriteria yang kami gunakan untuk perhitungan AHP yang kemudian dilanjutkan ke sistem informasi geografis, di mana untuk melihat kesesuaian lahan dan lokasi yang cocok
dan optimal untuk hunian vertikal, itu kami menggunakan teknik weighted overlay. Lalu metode analisis. Untuk metode analisis yang pertama kami memakai Analytical Hierarchy Process atau AHP, di mana kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan yang dilakukan berdasarkan manajemen dari pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya. Untuk kriteria yang kami ambil adalah yang pertama aksesibilitas, yang kedua tata ruang wilayah, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Untuk subkriterianya, untuk subkriteria aksesibilitas ada fungsi jalan dan jarak terhadap kampus. Untuk subkriteria dari tata ruang wilayah ada kesesuaian dengan RTR atau rencana tata ruang dan luas lahan. Dan untuk subkriteria sarana dan prasarana ada jarak terhadap sarana perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan kesehatan, lalu jaringan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi, dan yang terakhir jarak terhadap jalan umum. Nah, berikut adalah rincian-rincian dari kriteria dan subkriteria, di mana ini adalah merupakan perbandingan antara kriteria dengan kriteria seperti aksesibilitas nanti akan dibandingkan bobotnya dengan tata ruang wilayah dan juga akan dibandingkan dengan sarana dan prasarana. Kemudian tata ruang wilayah juga akan dibandingkan bobotnya dengan sarana prasarana. Lalu untuk subkriteria juga akan dibandingkan bobotnya dengan sesama subkriteria per kriterianya. Seperti untuk subkriteria aksesibilitas akan membandingkan fungsi jalan terhadap jarak terhadap kampus dan seterusnya. Lalu yang kedua kami menggunakan analisis sistem informasi geografis atau SIG. Menurut Arnov tahun 1989, SIG merupakan sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi. Salah satu metode SIG adalah metode overlay, di mana overlay ini mampu untuk menempatkan garis grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot menurut Darmawan dan kawan-kawan tahun 2017. Metode overlay menampilkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan yang mana keduanya memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Lalu berikut adalah rincian atau detail kuesioner AHP kami, di mana kami menentukan bahwa pemberian nilai terhadap tiap indikator itu dengan skala 1 sampai 9, di mana intensitas kepentingannya adalah 1 berarti kedua elemen sama pentingnya, 3 elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya, 5 artinya elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya. Untuk intensitas kepentingan 7 itu artinya satu elemen lebih mutlak penting dari elemen lainnya, 9 artinya satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, dan untuk 2, 4, 6, dan 8 artinya nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Berikut adalah kuesioner AHP kami untuk pertanyaan pertama, yakni tingkat perbandingan antar kriteria, di mana akan dibandingkan dan dinilai bobot tingkat kepentingan berpasangan antara kriteria dan kriteria. Lalu berikut adalah kuesioner AHP untuk pertanyaan kedua, yakni tingkat perbandingan antar subkriteria, di mana nantinya akan dinilai bobot perbandingan antara subkriteria dan subkriteria lain yang ada di dalam satu kriteria. Contohnya untuk kriteria aksesibilitas akan membandingkan subkriteria fungsi jalan terhadap jarak terhadap kampus. Lalu untuk pemilihan responden untuk pengisian kuesioner kami, itu ada yang pertama Bapak Insinyur Irfan Wahyu Derajat selaku perwakilan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Lalu ada Bapak Fendi Firmansyah selaku Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota, dan ada Bapak Anaraga Jatayu selaku Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis data menggunakan metode AHP. Berikut adalah hierarki dari tujuan, kriteria, dan subkriteria kami. Kemudian setelah menyebarkan kuesioner ke tiga stakeholder, didapatkan penilaian sebagai berikut. Selanjutnya. Next. Kemudian setelah memasukkan penilaian dari ketiga stakeholder tersebut, ketiganya dikombine dan didapatkan penilaian seperti berikut. Ada penilaian antara kriteria dengan kriteria,
dan penilaian antara subkriteria dengan subkriteria. Next. Dan berikut adalah nilai konsistensi rasio dari antar kriteria dan antar subkriteria dari suatu kriteria. Konsistensi rasio bernilai kurang dari 0,1 sehingga dapat dilanjutkan penghitungannya. Next. Kemudian, berikut adalah prioritas jika dilihat dari antara kriteria dan antara subkriteria dengan subkriteria dari masing-masing kriteria. Next. Kemudian setelah dilakukan running menggunakan expert choice, menggunakan metode AHP, ditemukan prioritas utama subkriteria dari beberapa subkriteria yang ada, yaitu jarak terhadap kampus, jarak terhadap sarana perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan kesehatan, dan ketersediaan jaringan prasarana, telekomunikasi, dan listrik. Next. Kemudian prioritas kriteria untuk menentukan lokasi hunian vertikal untuk mahasiswa ITS atau UNAIR adalah aksesibilitas dengan nilai 0,432. Ya, selanjutnya setelah dilakukan analisis AHP, sekarang berpindah ke SIG untuk melakukan pemetaan pembobotannya tadi. Untuk pemilihan lokasi terbaik untuk penyediaan hunian vertikal khusus mahasiswa, ini menggunakan teknik weighted overlay, yang mana dari analisis ini mengoverlaykan dari beberapa bobot yang kita dapatkan dari hasil AHP tadi. Hasil atau output yang muncul adalah pilihan-pilihan lokasi hunian vertikal di area Kecamatan Sukolilo dan juga Kecamatan Mulyorejo. Nah, pertama sebelumnya kita mengambil dua variabel terlebih dahulu, dua subkriteria maksud saya, yaitu kriteria sarana dan juga kriteria kampus. Pertama dilakukan terlebih dahulu Euclidean distance, di mana dalam Euclidean distance ini tidak memperhatikan jarak berdasarkan jaringan jalan, melainkan jarak yang terletak di antara dua titik ataupun titik-titik yang berbeda. Jadi jaraknya ini bersifat mutlak, tidak memperhatikan jaringan jalan atau apapun itu. Ya, ini sebelah kiri contohnya jarak Euclidean sarana dan prasarana, sedangkan yang kanan adalah jarak Euclidean kampus. Next. Nah, setelah dilakukan Euclidean distance tadi, langsung bisa masuk ke weighted overlay, di mana weighted overlay ini membobotkan hasil dari AHP tadi, yang mana hasil bobot tiap subkriteria, tiap subkriteria yang kita pilih, ya, seperti jarak terhadap kampus, jarak terhadap sarana perdagangan jasa, dan lain-lain itu kita bobotkan dalam weighted overlay dan ditemukan hasilnya seperti ini. Next. Ya, tapi kita ingin lebih menspesifikkan lagi area yang bisa dimanfaatkan untuk hunian vertikal bagi mahasiswa. Nah, ini menggunakan majority filter, di mana tools ini digunakan untuk lebih menspesifikkan lokasi alternatif. Dapat dilihat dari gambar bahwa lokasi yang terpilih ini sudah lebih mengurangi pecahan-pecahan wilayah yang terpilih di weighted overlay tadi. Ya, untuk setelah di majority filter, kita lanjut ke analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini lebih bersifat pengamatan secara manual atau pengoverlayan secara manual, di mana subkriteria yang tidak kita pakai di AHP tadi seperti keterjangkauan infrastruktur dan juga jarak terhadap jalan umum, kita gunakan pada analisis lanjutan ini. Semisal di jaringan jalan tadi, jarak terhadap jalan umum tadi kita buffer sejauh 100 meter, di mana jarak tersebut dipertimbangkan masih bisa mumpuni untuk mahasiswa melakukan perjalanan. Kemudian setelah di buffer tadi, kita juga mempertimbangkan fungsi jalannya, apakah yang kita pilih adalah jalan kolektor, jalan arteri, jalan kolektor, dan juga jalan lokal, sedangkan jalan lingkungannya itu tidak dipakai. Ya, setelah dilakukan, kemudian di overlaykan juga dengan SAP infrastruktur, di mana
seluruh wilayah yang terpilih sebagai hunian ini sudah terlayani oleh infrastruktur dasar seperti jaringan air, listrik, dan juga telekomunikasi. Next. Ya, ini merupakan output peta dari hasil analisis rekomendasi lokasi hunian vertikal bagi mahasiswa ITS dan juga Universitas Kampus C di Kecamatan Sukolilo dan juga di Kecamatan Mulyorejo. Nah, hasil dari peta ini sesuai dengan latar belakang kita atau tujuan kita, di mana kita ingin menguraikan kepadatan yang ada di kelurahan Keputih dan juga kelurahan Keputih dan kelurahan yang lainnya yang memiliki padat area penduduk. Nah, didapatkan di sini penggunaan lahan yang digunakan sebagai area alternatif perumahan itu merupakan penggunaan lahan khusus permukiman dan juga penggunaan lahan untuk kawasan peruntukan lainnya seperti lahan kosong, dan mayoritas terpilihlah kawasan peruntukan lainnya di mana lahan kosong tersebut masih terintegrasi dengan permukiman sekitar. Dan dapat dilihat lokasi-lokasi ini tidak menyentuh sama sekali ke kelurahan Keputih yang padat akan mahasiswa, sehingga penentuan lokasi ini dapat menjawab permasalahan awal. Yang kesimpulannya, berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah dengan metode AHP, kriteria utama dalam pemilihan hunian vertikal untuk mahasiswa ITS dan UNER adalah aksesibilitas, kemudian diikuti oleh sarana dan prasarana, dan yang terakhir adalah tata ruang. Sedangkan untuk subkriteria utamanya sendiri adalah jarak terhadap kampus, kemudian diikuti oleh jarak terhadap sarana perjas, pelayanan umum, dan juga kesehatan. Dan yang ketiga, ketersediaan jaringan air bersih, komunikasi, dan juga listrik. Kemudian setelah dilakukan AHP, dilanjutkan dengan analisa SIG menggunakan weighted overlay, di mana pembobotan dari setiap kriteria didasari oleh analisa AHP yang telah dibuat. Nah, kemudian didapatkan lokasi rekomendasi hunian vertikal untuk mahasiswa ITS dan UNER Kampus C, di mana lokasi rekomendasi untuk hunian tersebut membentuk sebuah pola, di mana pola lokasi rekomendasi ini dekat dengan kedua kampus dan juga dekat dengan perdagangan dan jasa, dan tersedia jaringan utilitas seperti air bersih, telekomunikasi, dan listrik. Next. Ya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan. Next. Ya, sekian dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Surya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.